perkenalkan, nama saya Alia Nur Aliurito. Saya dari kelas 10 akuntansi 3. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, apa itu tentang administrasi. Tolong simak videonya ya teman-teman, sampai habis. Dadah. Pengertian administrasi adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengaturan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun informasi, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam suatu organisasi atau kelompok, secara umum, administrasi mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Tujuan administrasi untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi. Adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya. Untuk evaluasi, selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal lainnya. Untuk menyusun program kegiatan, administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusun program kegiatan dan pengembangannya agar sejalan dengan yang diinginkan organisasi tersebut. Fungsi administrasi ada 5. Yang pertama, fungsi perencanaan, artinya administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. 2. Fungsi penyusun, artinya administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Ketika komunikasi terjalan baik, organisasi akan semakin mudah meraih tujuan bersama yang diinginkan. 3. Fungsi koordinasi, artinya administrasi digunakan untuk mengordinasi rencana serta tujuan organisasi supaya berjalan sesuai yang diharapkan. 4. Fungsi pelaporan, artinya administrasi digunakan untuk memberi informasi tentang kegiatan atau rencana apa saja yang telah dijalankan organisasi. 5. Fungsi anggaran, artinya administrasi digunakan untuk mengelola serta menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan. Jenis-jenis administrasi ada 5, yaitu yang pertama administrasi perkantoran adalah jenis administrasi yang aktivitasnya meliputi perencanaan keuangan, pencatatan distribusi barang, dan personalia. Yang kedua, administrasi negara adalah jenis administrasi yang aktivitasnya berkaitan erat dengan kepentingan publik atau masyarakat umum seperti kebijakan publik, etika, dan sejenisnya. Yang ketiga, administrasi keuangan adalah jenis administrasi yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan. Salah satu tugas utamanya ialah membuat laporan keuangan. Yang keempat, administrasi pendidikan adalah jenis administrasi yang kegiatannya berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Contoh kegiatannya ialah perencanaan, pengarahan, serta pengawasan pendidikan. Yang kelima, administrasi niaga adalah jenis administrasi yang kegiatannya meliputi perencanaan dan pengawasan segala hal yang bersifat keniagaan. Biasanya dilakukan manajer dalam perusahaan atau bisnis. Salah satu tujuan administrasi ini ialah meraih keuntungan atau profit ekonomi. Ciri-ciri administrasi. 1. Terjadi atas kelompok orang. Administrasi tidak bisa hanya dilakukan oleh seseorang saja, karena membutuhkan kerjasama dari 2 orang atau lebih, sehingga ciri utama administrasi ialah terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 2. Menjalin kerjasama. Seperti yang telah disebutkan di atas, administrasi membutuhkan kerjasama demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan. Apabila kerjasama tidak dijalin, maka mustahil untuk meraih tujuan tersebut. 3. Memiliki tujuan yang harus dicapai. Sekelompok orang menjalin kerjasama dalam melakukan satu hal, tentunya untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya tujuan, aktivitas kerjasama tersebut tidak akan berarti apa-apa. 4. Adanya proses kegiatan usaha. Dalam administrasi, proses kegiatan usaha juga memiliki ciri penting lainnya. Proses ini
Proses ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan usaha untuk menjalin kerjasama dan meraih tujuan. 5. Kegiatan bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Ciri lainnya dari administrasi ialah adanya bimbingan, kepemimpinan, serta pengawasan. Ketiga, hal ini tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan. Unsur-unsur administrasi. Yang pertama, organisasi, struktur, dan sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan dan sumber daya. 2. Manajemen, proses pengambilan keputusan dan pengarahan dalam organisasi. Yang ketiga, personalia, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi. Yang keempat, keuangan, pengelola dana dan aset yang digunakan dalam organisasi. Yang kelima, sarana dan prasarana, fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Bye-bye.